Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Dwi Saputri dengan NPM 217535057. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu tentang land security concept. Nah, yang pertama-tama kita ke 10.0.1. Di sini kita akan mengenal lebih dekat apa itu tentang modul. Di sini jika jalur karir Anda di bidang IT, Anda tidak hanya membangun atau memelihara jaringan. Anda akan bertanggung jawab atas keamanan jaringan Anda untuk arsitek dan administrator jaringan saat ini. Keamanan bukanlah sebuah renungan. Ini adalah prioritas utama bagi mereka. Nyatanya, banyak orang di bidang IT sekarang bekerja secara eksklusif di bidang keamanan jaringan. Nah, di sini apakah kita semua sudah mengerti apa itu LAN? Tahukah kita apa yang dapat dilakukan pelaku ancaman ancaman untuk merusak keamanan jaringan? Apakah kita juga sudah tahu apa yang akan kita lakukan untuk memperhatikan mereka? Modul ini adalah pengantar Anda ke dunia keamanan jaringan. Jadi tunggu apa lagi? Kita ke 10.2. Nah, di sini 10.2 akan membahas tentang konsep keamanan LAN. Tujuan modul adalah untuk menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan keamanan LAN. Di sini untuk endpoint security-nya yaitu jelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Untuk akses kontrol yaitu jelaskan bagaimana AAA dan 802.1x digunakan untuk mengautentikasi titik akhir dan perangkat LAN. Untuk layer 2 security threats yaitu identifikasi kerentanan lapisan 2. Untuk MAC address table attacks yaitu jelaskan bagaimana serangan tabel tabel alamat membahayakan keamanan LA security. Dan untuk LAN attacks yaitu jelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Nah, lalu kita ke 10.1.
Nah, 10.1.1 di sini akan menjelaskan tentang serangan jaringan. Nah, di sini media berita biasanya meliputi serangan pada jaringan perusahaan. Cukup cari di internet untuk serangan jaringan terbaru. Untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini, kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu distributed denial of service, yaitu di sini adalah serangan terkondisikan dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan maksud menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Untuk pelanggan data di sini adalah serangan di mana server atau host data organisasi disusupi untuk mencuri informasi rahasia. Dan untuk malware adalah serangan di mana host organisasi interaksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya Rashwork, terus seperti Wensri, lalu ditujukan pada gambar, mengekripsi data pada host, lalu untuk mengakses uang tebusan untuk dibayarkan. Nah, untuk 10.1.2 di sini kita akan membahas tentang perangkat keamanan jaringan. Berbagai perangkat jaringan keamanan diperlukan untuk melindungi printer jaringan untuk mengakses luar. Perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung jaringan pribadi virtual VPN atau firewall generasi berikutnya NGFW dan perangkat kontrol NAC. Lalu di sini ada VPN. Nah, VPN di sini yaitu router yang mendukung VPN menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik ke jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Untuk NGFW adalah menyediakan infeksi paket stateful, visibilitas dan kontrol aplikasi, sistem pencegahan, instruksi generasi berikutnya, NGIPS, perlindungan malware tingkat lanjut, AMP, dan pemfilteran URL. Untuk NAC yaitu perangkat NAC atau device includes, yaitu perangkat
Perangkat NAC Device ini adalah mencakup layanan autentifikasi, otorisasi, dan akuntansi. Di perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digabungkan ke dalam hal yang dapat mengelola kebijakan akses berbagai jenis pengguna dalam perangkat Cisco. Identity Service ENGIS adalah contoh perangkat NAC. Nah, untuk 10.1.3 di sini akan membahas tentang perlindungan titik akhir. Perangkat LAN seperti sklar, pengontrol LAN, nirkabel, WLC, dan perangkat titik akses AP lainnya saling menghubungkan titik akhir. Sebagian besar perangkat ini rentan terhadap serangan terkait LAN yang tercangkup pada modul ini. Tetapi banyak serangan juga bisa berasal dari dalam jaringan. Jika host internal disusupi, ini bisa menjadi titik awal bagi aktor ancaman untuk mendapatkan akses ke perangkat sistem penting seperti server dan data sensitif. Nah, untuk endpoint adalah biasanya terdiri dari berbagai desktop, server, laptop, dan handphone. Titik akhir dari rentan terhadap serangan terkait titik akhir dari titik akhir dari biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, anti malware, firewall berbasis host. Dan sistem pencegahan intrusi berbasis host heaps. Lalu kita di sini seperti gambar di sini. Nah, di sini terdapat internet, lalu ada remote user with VPN, client, terus VPN enabled router, NGFW, NACA, AC, ESA, WSA, lalu sini ada wired and wireless, endpoint, secured with AMP dan WLC. Lalu kita ke 10.4. 10.4 di sini kita akan membahas tentang alat keamanan email Cisco. Nah, untuk alat email Cisco yaitu peralatan keamanan konten menyertakan kontrol yang sangat halus atau email dan penjelajahan web untuk pengguna organisasi. Lalu menurut Cisco, Talos Intelligence Group pada Cisco pada grup pada Juni 2019, 85% email dari semua email yang dikirim adalah spam. Serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat mematikan. Ingatlah bahwa
Ingatlah bahwa serangan phishing membujuk pengguna untuk mengklik tautan atau membuka lampiran speak phishing menargetkan karyawan atau eksekutif terkenal yang mungkin memiliki kredensial login tinggi. Hal ini sangat penting dalam lingkungan saat ini di mana menurut Science Institute, 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan adalah hasil dari serangan spear phishing yang berhasil. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi dari Cisco WSA. Yang pertama yaitu blokir ancaman yang diketahui. Yang kedua, remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal. Yang ketiga, buang email dengan tautan buruk. Yang keempat, blokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Yang terakhir, enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Nah, seperti gambar di sini. Nah, di sini yaitu aktor ancaman mengirimkan serangan phishing ke host penting di jaringan. Firewall meneruskan semua email ke ESA. ESA menganalisis email, mencatatnya dan membuangnya jika malware. Lalu kita ke 10.5. Di sini di 10.1.5 di sini menjelaskan tentang alat keamanan web Cisco. Nah, untuk alat keamanan web Cisco sendiri yaitu Cisco Web Security Application WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi mengatasi tantangan untuk mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut. Nah, untuk Cisco WSA memberikan kendali penuh atas cara pengguna mengakses internet, fitur dan aplikasi tertentu, seperti obrolan, pesan, lalu video dan audio. Dalam gambar berikut, di sini terdapat WSA, lalu di sini ada internet. Untuk satu yaitu seseorang pengguna mencoba terhubung ke situs web. Lalu firewall meneruskan permintaan situs web ke WSA, lalu WSA mengevaluasi URL dan menentukan sebagai situs daftar hitam yang diketahui. WSA membuang paket dan mengirimkan pesan akses ditolak ke pengguna. Lalu kita ke kita coba menggunakan ini ya, which attacks. Lalu kita ke 10.2. Ke 10.2.1. 10.2.1 di sini akan menjelaskan tentang autentikasi dengan kata sandi lokal. Di sini akan dijelaskan tentang topik sebelumnya yaitu tentang NAC. Di sini yaitu menyediakan layanan AI. Dalam topik ini kita akan mempelajari tentang AIC dan mengontrol akses.
Eh, banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode pada paling sederhana dari autentifikasi akses jarak jauh. Nah, jauh Jauh adalah mengonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol basis VTA 4aux. Nah, di sini. Lalu pertanggungjawaban dan kata sandi dikirim dalam bentuk teks biasa. Lalu siapa yang akan memiliki kata sandi dapat masuk ke perangkat. Contohnya seperti ini, yaitu nih. Lalu SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Yang pertama yaitu membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Keduanya dienkripsi selama transmisi. Lalu nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi dengan metode basis data lokal. Lalu ini memberikan lebih banyak aktivitas karena nama pengguna dicatat saat pengguna masuk. Seperti contohnya. Lalu di sini terdapat metode database lokal memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat di lingkungan perusahaan. Lalu konfigurasi database lokal tidak boleh menyediakan metode autentikasi fallbacks. Nah, lalu kita ke 10.2.2. Di sini kita akan membahas tentang komponen AAA. AAA adalah singkatan dari autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Konsep AAA mirip dengan menggunakan kartu kredit, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. AAA menyediakan kerangka kerja utama untuk menyediakan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA juga cara menggunakan kontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan, autentikasi apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, atau otoritasi. Nah, gambarnya seperti di bawah ini, yaitu seperti credit card. Lalu kita ke 10.2.3. Di sini akan membahas tentang autentikasi. Autentikasi adalah lokal dan berbasis server adalah dua metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Lokal identifikasi AAA yaitu AAA lokal menyimpan nama pengguna dan kata sandi lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco, yaitu seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk
Identifikasi AA berbasis servernya sendiri, yaitu dengan metode berbasis server, router mengakses server AAA pusat, lalu yang ditunjukkan pada gambar server AA berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna router. Lalu menggunakan protokol Remove Authentication Dual User Service untuk terminal access controller, access control system touch. Seperti gambar di bawah ini nih. Nah, kemudian kita ke 10.2.4, yaitu authentication atau otorisasi. Otorisasi adalah bersifat otomatis dan tidak mengharuskan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Pengguna utama adalah menggabungkan dengan otoritas AAA. Server AA menyimpan log mendetail tentang apa yang dilakukan pengguna yang pada perangkat. Log berisi bagian dari data. Sekarang kita ke 10.2.5, yaitu akuntansi. Akuntansi AAA adalah mengumpulkan data dan melaporkan data pengguna. Data ini digunakan untuk tujuan seperti audit. Nah, data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit, penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi. Di sini ini termasuk semua akses dan perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Log berisi banyak bidang data, termasuk nama pengguna, tanggal dan waktu, dan perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini berguna saat mencegah masalah perangkat ini juga, seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian kita ke 10.2.6. Di sini kita akan membahas tentang 802.1x. Di sini yaitu akan membahas tentang standar IEEE 802.1x standar, yaitu protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses di publik. Nah, seperti gambar di bawah ini. Di sini terdapat 3 gambar. Nah, dengan autentifikasinya, yaitu yang pertama adalah klien. Ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang tersedia untuk perangkat berkabel atau nirkabel. Yang kedua yaitu switch yang bertindak sebagai perantara antara klien dan server. Yang ketiga yaitu server autentikasi, yaitu server memvalidasi identitas klien dan memberi tahu saklar untuk titik akses.
Kemudian kita ke 10.3. Nah, untuk 10.3.1 di sini kita akan membahas tentang kerentanan lapisan 2. Nah, dua topik sebelumnya membahas menggunakan titik akhir. Nah, dalam topik ini kita akan mempelajari tentang cara mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di lapisan tautan data. Kemudian kita akan membahas tentang model referensi OC dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen satu sama lain. Lalu administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Lapisan ini tentunya tidak akan berguna jika terdapat ancaman antara layar 2. Maka nah, di sini terdapat gambar. Lalu kita ke 10.3.2. Nah, di sini kita akan membahas tentang ganti kategori serangan. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem. Ada 2 lapisan dianggap sebagai tautan lemah itu karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif ya dari satu organisasi secara bioot. Dan serangan yang lebih canggih, LAN menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Oleh karena itu selain melindungi layar 3 hingga 7, profesional keamanan jaringan juga harus memitigasi serangan terhadap infrastruktur LAN layar 2. Nah, di sini langkah-langkahnya. Pertama, dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layar 2 adalah memahami operasi yang mendasar layar 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur layar 2. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk serangan tabel MAC termasuk serangan banjir alaman MAC, serangan FLAN termasuk serangan FLAN hopping dan FLAN double tagging. Ini juga termasuk serangan antar perangkat pada FLAN umum. Serangan DHCP termasuk kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Serangan ARP termasuk spoofing ARP dan serangan keracunan ARP. Dan atasi serangan spoofing termasuk alamat MAC dan serangan spoofing alamat IP. Dan serangan STP termasuk serangan manipulasi stepping tree protokol. Lalu kita ke 10.3.3. Nah, di sini 10.3.3 membahas tentang
Beralih teknik mitigasi serangan. Mitigasi serangan lapisan 2 yaitu keamanan pelabuhan, mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir, halaman MAC, dan serangan kelaparan DHCP. Pengintaian DHCP yaitu mencegah kelaparan DHCP dan serangan softing DHCP. Dan infeksi ARP dinamis atau DII mencegah softing ARP dan serangan keracunan ARP. Dan penjaga sumber IP atau IPSG yaitu mencegah serangan softing halaman MAC dan IP. Nah, lalu di sini terdapat solusi lapisan 2-nya, yaitu selalu gunakan varian aman, pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen, gunakan FLAN, dan gunakan ACL. Lalu kita ke 10.3.4. Lalu kita ke 10.4. 10.4.1 di sini kita akan membahas tentang beralih tinjauan operasi. Nah, dalam topik ini kita fokusnya masih pada switch, khususnya tabel halaman MAC atau dalam bentuk rentan terhadap serangan. Ingat bahwa untuk membuat keputusan, switch LAN layer 2 membuat tabel berdasarkan halaman MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Ditunjukkan pada gambar ini disebut tabel halaman MAC. 10.4.2 yaitu di sini membahas tentang banjir tabel halaman MAC. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap, dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan halaman MAC. Untuk memanfaatkan batasan ini dengan membombardir sekelar dengan halaman MAC sumber palsu hingga tabel halaman MAC sekelar penuh. Lalu saat ini terjadi sekelar memperlakukan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua lalu lintas. Catatan, lalu lintas dibanjiri hanya di dalam LAN dan FLAN lokal. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas di dalam LAN dan FLAN lokal yang terhubung dengan pelaku ancaman. Nah, seperti gambar di bawah ini. Lalu kita ke 10.4.3. 10.4.3 di sini membahas tentang mitigasi serangan tabel halaman MAC. Di sini apa yang membuat alamat seperti masuk sangat berbahaya adalah bahwa penyerangan dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat. Misalnya saklar catalyst 6500 sampai dengan 132.000 MAC address. Alat seperti Makruf dan dapat membanjiri sekelar hingga 8.000 bingkai palsu per detik. Membuat serangan overflow tabel halaman MAC dapat dihitungkan beberapa detik.
Nah, seperti di bawah ini. Alasan lain mengapa serangan ini berbahaya adalah karena tidak hanya memengaruhi sakral lokal, tetapi juga dapat memengaruhi sakral lapisan 2 lainnya yang terhubung ketika tabel alamat MAC dari sebuah switch penuh. Lalu untuk mengurangi serangan overflow tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan Fort. Nah, lalu kita ke 10.5.1. Nah, di sini terdapat sebuah video. Nah, lalu kita ke 10.5.2, yaitu tentang membahas tentang serangan melompat FLAN. Serangan melompat FLAN memungkinkan lalu lintas dari satu FLAN untuk dilihat oleh FLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan FLAN dasar, aktor ancaman mengonfigurasi host untuk bertindak. Lalu, pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memalsukan pensilnya 802.1x dan pesinyalan Dynamic Trunking Protocol DTP. Nah, seperti gambar di bawah ini. Lalu kita ke 10.5.3. Nah, di sini ada step pertama, lalu ada step kedua, lalu ada step ketiga. Untuk step pertama yaitu di sini pelaku ancaman mengirimkan bingkai 802.1x bertanda ganda di saklar header luar memiliki tag FLAN dari aktor ancaman. Untuk langkah kedua, frame tiba di saklar pertama yang terlihat pada tag 802.1x 4 bit. Pertama, switch melihat bahwa frame ditujukan untuk FLAN 10. Untuk langkah ketiga, frame tiba di saklar kedua yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk FLAN 10 titik lalu lintas FLAN asli tidak ditandai oleh saklar pengirim seperti yang ditentukan dalam spesifikasi 802.1x. Nah, di sini serangan penandaan ganda FLAN bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerangan terhubung ke port yang berada di FLAN yang sama dengan FLAN asli dari port trunk. Mitigasi serangan FLAN hopping dan FLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan trunk berikut seperti yang dibahas dalam modul sebelumnya. Lalu kita ke 10.5.4, yaitu server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS, dan lainnya kepada klien, seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk 10.5.5 di sini kita akan membahas tentang serangan DHCP. Di sini ada dua jenis serangan DHCP, adalah kelaparan DHCP dan softing DHCP. Kedua serangan dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP. Lalu serangan kelaparan DHCP, tujuan dari serangan DHCP starvation adalah membuat DOS
Untuk menghubungkan klien, serangan kelaparan DHCP membutuhkan alat serangan seperti Gober. Gober memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya. Lalu DHCP shopping, di sini tujuan dari serangan shopping DHCP terjadi ketika server DHCP nakal terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Nah, sini terdapat gateway default yang salah karena server jahat menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP hostnya untuk membuat serangan middle. Untuk server DNS salah, ini karena server jahat memberikan alamat server DNS yang salah mengarahkan pengguna ke situs web jahat. Lalu alamat IP salah, server jahat memberikan alamat IP yang tidak valid yang secara efektif membuat serangan DOS pada klien DHCP. Nah, ini step yang pertama. Ini ya step yang kedua. Nah, tiba ini yang step yang ketiga. Nah, step yang keempat dan step yang kelima. Lalu kita ke 10.5.6. Di sini terdapat video. Lalu kita ke 10.5.7. Nah, di sini terdapat serangan ARP. Ingatlah bahwa host menyiapkan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC host dengan alamat IP 4 tertentu. Ini biasanya dilakukan untuk menemukan alamat MAC dari gateway default. Nah, untuk menurut ARP RFC, kalian diizinkan untuk mengirimkan permintaan ARP yang tidak diminta untuk disebut ARP serampangan. Masalahnya adalah penyerangan dapat mengirimkan pesan ARP serampangan yang berisi alamat MAC palsu ke sebuah switch. Lalu ada banyaknya alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP man in the middle termasuk DNSNIP. Nah, lalu kita lihat di sini ada step pertama. Nah, lalu di sini ada step yang kedua. Lalu ke step yang ketiga. Lalu kita ke 10.5.8 yaitu mengatasi serangan spoofing. Alamat IP dan alamat MAC dapat dipalsukan karena berbagai masalah. Spoofing alamat IP adalah ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain. Lalu serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar cocok dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Host yang menyerang kemudian mengirimkan sebuah frame. Nah, alamat MAC. Nah, alamat MAC untuk
Saat host target mengirimkan lalu lintas, saklar akan memperbaiki kesalahan, menyetel kembali halaman MAC ke port aslinya untuk menghentikan switch mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar. Lalu kita ke 10.5.9 yaitu tentang serangan STP. Penyerangan jaringan dapat memanipulasi Spanning Tree Protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan solving root break dan mengubah topologi jaringan. Lalu untuk melakukan serangan manipulasi STP, host yang menyerang menyiarkan unit data protokol jembatan berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang akan memaksa penghitungan ulang spanning tree. Lalu kita ke 10.5.10. Pengintaian CDP, yaitu Cisco Discovery Protocol. CDP adalah protokol penemuan tautan layar 2 berpemilik. Ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. CDP dapat secara otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung CDP dan membantu mengkonfigurasi koneksi. Informasi CDP dikirimkan melalui port yang mendukung CDP secara periodik atau multicast tidak terkripsi. Informasi CDP sangat berguna dalam memecahkan masalah jaringan. Nah, di sini catatannya yaitu link layar Discovery Protocol LLDP juga rentan terhadap serangan pengintaian konfigurasi. Tidak ada proses LDP untuk menonaktifkan LDP secara global. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.